Di sebuah kota kecil yang penuh warna, di mana matahari pagi selalu menyapa dengan hangat, sebuah kisah tentang ikatan hati dimulai. Pagi itu tampak seperti pagi biasa bagi Tio, Rara, Sita, dan Sansan. Langkah kaki kecil mereka menapak jalan menuju sekolah, diiringi canda tawa yang renyah. Bagi mereka, dunia adalah tempat bermain yang tak terbatas, dan persahabatan adalah keajaiban yang tak terlukiskan. Namun, hari itu membawa kejutan istimewa. Sebuah pengumuman tertempel di papan sekolah, pameran sains tahunan. Bagi sebagian anak, ini hanya tugas biasa. Tapi bagi Tio, oh lihatlah matanya. Di balik kacamata bulat itu, sebuah mimpi raksasa sedang terbangun. Ia tidak ingin sekadar membuat gunung berapi dari soda kue. Tidak. Tio membayangkan sesuatu yang agung. Sebuah Rube Goldberg mesin rangkaian reaksi berantai yang rumit, elegan, dan sempurna. Tio punya mimpi besar, membuat Rube Goldberg mesin yang sangat rumit. Antusiasme Tio membara hebat. Pulang sekolah, kamarnya berubah menjadi markas komando. Kertas biru bertebaran, pensil menari-nari di atas meja sketsa. Ia mulai menyusun balok, menarik tali, dan memperhitungkan gravitasi. Tio merasa ia bisa menaklukkan dunia sendirian. Aku pasti bisa, bisiknya dalam hati. Ia yakin bahwa kejeniusan adalah pekerjaan solo, sebuah panggung untuk satu orang. Akan tetapi, realitas seringkali lebih kejam daripada imajinasi. Semakin rumit mesin yang ia bangun, semakin rapuh fondasinya. Satu kesalahan kecil, dan PR, semuanya runtuh. Kegagalan pertama datang, lalu yang kedua, dan ketiga. Hari berganti minggu dan senyum Tio perlahan memudar. Ia mulai menarik diri. Makan siang sendiri dalam garasi yang gelap. Ambisinya kini berubah menjadi beban yang mencekik lehernya sendiri. Di taman bermain, ayunan itu bergerak kosong. Rara, Sita, dan Sansan merasakan ada lubang di hati mereka. Tio menghilang. Mereka melihat wajah lelah sahabatnya dari kejauhan, tapi ragu untuk mendekat. Apakah kami akan mengganggunya? Pikir mereka. Namun, Rara dengan insting seorang sahabat sejati mengingat satu hal penting. Teman tidak membiarkan temannya tenggelam sendirian. Mereka sadar, diam bukan lagi pilihan. Mereka harus bertindak. Dengan langkah ragu namun pasti, mereka mendekati garasi rumah Tio. Dan di sana, di balik pintu besi yang dingin, mereka menemukan pemandangan yang menyayat hati. Tio, sang inventor cilik, duduk terpuruk di lantai. Dikelilingi puing-puing kegagalan dan kabel yang kusut. Saat Tio melihat mereka, ia panik. Ia malu. Ia mencoba menyembunyikan kekacauannya. Tapi teman sejati tidak melihat kekacauan. Mereka melihat sahabat yang butuh tangan untuk bangkit. Kami di sini bukan untuk menonton, Tio. Kami di sini untuk menjadi krumu, ucap Rara. Kalimat sederhana itu meruntuhkan tembok pertahanan Tio. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia tersenyum tulus. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kelegaan. Dan di saat itulah, keajaiban yang sebenarnya dimulai. Bukan lagi proyek Tio, ini menjadi misi kita. Lihatlah bagaimana mereka bekerja. Ini adalah simfoni kerjasama yang indah. Rara, sang manajer, memastikan setiap langkah tercatat rapi dalam daftarnya. Sita dengan kekuatannya menahan pilar agar kokoh. Sansan, dengan ide-ide liarnya, memberikan solusi di luar nalar saat Tio mengalami kebuntuan. Tio tidak lagi bekerja sendiri, ia kini menjadi dirigen yang memadukan semua bakat teman-temannya. Potongan kayu disambung, baut dikencangkan, dan setiap roda gigi kini berputar dengan tujuan yang sama. Mesin itu, akhirnya, berdiri tegak. Hari pameran tiba. Jantung Tio berdegup kencang, tapi kali ini tangan teman-temannya ada di pundaknya, memberinya keberanian. Ia melepaskan bola pertama. Klik. Klak. Wush. Bola itu menggelinding, melompat, memicu reaksi berantai yang sempurna tanpa celah sedikit pun. Dan ketika konfeti meledak di udara, ruangan itu pecah oleh sorak-sorai. Itu bukan sekadar mesin yang bekerja, itu adalah bukti bahwa persatuan melahirkan kesempurnaan. Pita biru kemenangan kini tergenggam di tangan Tio. Tapi saat mereka berjalan pulang di bawah langit senja yang keemasan, Tio menyadari sesuatu.
hadiah terbesarnya bukanlah pita itu. Hadiah terbesarnya adalah mereka Rara, Sita, dan Sansan. Karena pada akhirnya, persahabatan sejati bukan hanya tentang tawa di saat senang, tapi tentang siapa yang tetap berdiri di sisimu saat duniamu terasa runtuh.